Ini bos, kita ada IC ini nih yang udah disortir kemarin tuh, yang biasa disebut katanya kotak tipis ya tuh. Tapi nggak semuanya begitu nih, ada yang kecil-kecilan juga banyak tuh. Nah, ini yang gede-gedenya nih sudah saya pisahin. Jadi sekarang saya mau praktekin ambil emasnya. Tapi kalau biasanya saya logamin, kali ini saya mau coba praktekin apa yang pernah saya baca di salah satu buku ya. Bukunya memang buku sesuatu lah pokoknya. Dia bukunya nggak dipublish, pokoknya buku salah satu perusahaan, dia panduannya pakai buku itu. Kita mau coba praktekin pakai caranya buku itu ya. Memang itu mah bukunya buat yang kelas gedean, kelas pabrik, karena itu buku perusahaan, itu kelas pabrik. Tapi nggak apa-apa, kita mau coba, mudah-mudahan berhasil. Udahlah, ini kita satuin aja yang kecil-kecilan juga. Kita timbang aja ya di sini ya. Kita coba tanpa pelogaman. Berapa tuh? 3 on sama yang kecil-kecilnya nih. Entah apa disebut IC apa ini. Empat ons ya. Kita coba, ini kita bakar dulu. Nanti kita haluskan, kita mulai proses kimia tanpa pelogaman. Kita bakar sedikit-sedikit sampai putih, sampai dia nggak ngeluarin api. Kalau udah nggak ngeluarin api berarti ya udah nggak ada yang bisa dibakar, dia udah jadi abu. Tambah lagi. Yang terakhir. Udah habis tuh. Wis, kita tunggu dia dingin, nanti kita haluskan. Kita tumbuk bos sampai sehalus mungkin.
sama belajar, nggak punya alatnya buat ngancurin juga. Jadi ya harus sabar, ya enggak? Ini aluminium nih, kita buang. Ini yang kasarnya kita pisahin, kita cari tempat dulu. Oh, di sini juga banyak ini tuh. Ini belum halus bener, masih banyak. Nggak apa-apa lah, cuma sedikit. Oke brother, yang ini kita cuci, kita buang abu-abunya. Tapi ini kayaknya harus kita panggang lagi sekali lagi nih, biar putih semua. Kalau dia udah putih semua abu ini, dia lebih gampang nanti kita ngeluarin nyucinya dari airnya ya. Oh, lagi kita panggang tuh, dia mulai putih ya, udah mulai putih kan samping-sampingnya, biarin dia nyebar putihnya semua. Kalau bener-bener jadi abu tuh lebih gampang, dia gampang naik kalau kita kasih air. Lebih ngambang, yang bukan logamnya tuh ngambang maksudnya. Ya biarin. Tuh udah putih semua, udah nih kita matiin apinya. Udah, ini kita tinggal tunggu dingin, nanti kita yuk kita cuci yuk. Saya pakai sabun aja.
Duh, masih ada anget ini, masih agak anget. Ya, saya aduk dulu biar nyatu dulu sama sabun. Nanti kita pindah nih tempatnya, jangan tempat kecil gini, kita pakai baskom. Ntar saya ambil baskomnya dulu. Yuk kita tuang ke beaker. Harus hati-hati nih. Tuh, masih banyak ya logamnya. Logam. Ya, nyembur. Ada aja yang jatuh, doh. Sedikit lagi kita bilas di dalam beaker. Udah mulai bening kan airnya, abu-abunya udah kebuang. Yuk kita satuin sama yang kasarnya itu. Ini dia yang kasarnya nih. Tuh ya brother, tahu IC logamnya. Hampir semua nempel magnet.
yang kalau logam-logam nempel magnet ini rata-rata yang nggak bernilai tinggi. Tuh, segitu banyaknya. Tapi kita nggak tahu ini logam apa, dilapis apa gitu. Karena dari elektronik itu bisa jadi ada banyak banget jenis logam yang mungkin aja kita nggak tahu apa itu namanya. Ini kita satuin. Ya, kita buang airnya. Kotor lagi ya dari yang kasar itu. Apalah sedikit. Biasanya kalau abunya udah tinggal sedikit ya gampang bening, gampang turun. Disinilah tempatnya, jangan di dalam. Nah ini dia HCl. Saya akan larutin dulu itu logam-logam terlarut sama HCl-nya. Logam yang terlarut sama HCl banyak ya. Aluminium, besi, nikel. Nah, ini nanti kita panasin. Saya siapin dulu kompornya. Reaksi dia sama HCl doang. Yuk kita panasin di sini ya. Oke, kita tunggu sampai logam-logamnya terlarut. Nanti warnanya biasanya agak-agak hijau biasanya. Ya, ini kita eksperimen, mudah-mudahan berhasil. Yang kerekam di otak saya tuh begini kalau nggak salah. Nah di buku itu dia nggak boleh saya mau pinjam buat di scan atau di fotokopi aja. Jadi ya terpaksa saya harus belajar di tempat, saya rekam deh di otak yang inti-intinya. Nah ini kita tinggal dulu ya. Yuk kita matikan apinya. Nanti tunggu dingin, ini udah setengah jam lebih. Mudah-mudahan sih udah cukup. Kita matikan apinya, baru nanti kita tiriskan cairan HCl-nya. Kita bilas dia sampai bersih lagi, sampai kebuang semua kandungan HCl-nya. Baru kita lanjut di HNO3, asam nitrat. Ya.
bagusnya sih biar yakin hasilnya udah habis semua, harusnya sih dikeringin lagi, dipanggang lagi. Tapi gimana, ntar aja lah, kita tunggu dingin dulu nih. Yuk kita bilas yuk hasilnya. Masih ada reaksi sedikit, mudah-mudahan ini cuma reaksi dari tembaga. Soalnya nih tembaga harusnya udah terlarut juga nih. Karena tembaga itu bisa terlarut sedikit di asam klorida. Ada nempel. Tadi saya pakai ngaduk, ternyata ada nempel tembaga. Harusnya tembaga udah bisa terlarut di sini. Ya, kita bilas ini. Kita bilas-bilas pakai air bersih sampai semua selnya kebuang. Ini kita penuhin, kita buang airnya. Kita penuhin, kita buang airnya. Nanti kita tampung airnya. Op, tampung di ember ini nih. Jangan sampai ada yang mencurigakan itu turun. Harusnya di sini udah magnesium, mangan, segala macam, besi, nikel ya kan, harusnya larut juga. Terus saya bilas biar puas. Udah nih, cukup lah. Kita kasih air dikit. Yuk kita mulai pakai asam nitrat. Kita kasih asam nitratnya sedikit-sedikit aja. Ini logam paling juga 1 on. Paling 300 milian lah habis. Saya siapin 300 mili. Kita masukin sedikit-sedikit tapi ya.
sambil kita panasin biar reaksi si asam nitratnya itu maksimal. Ini kompor. Ntar saya ambil korek. Ya, kita panasin ya, pakai asam nitrat yang encer-encer aja. Karena di kondisi terlalu pekat, tembaga juga bisa malah jadi tembaga 2 nitrat nanti. Meninggalkan residu. Nah, ini kita tinggal dulu, nanti kita tambah sedikit-sedikit. Kalau reaksinya pelan kita tambah, reaksinya pelan kita tambah, sampai hilang reaksinya. Warnanya beda ya dari air cuk, seperti air cukim biasanya. Entah apa yang terjadi nanti. Ini lebih ke coklat-coklatan warnanya. Kalau biasanya kan air cukiman itu warnanya biru. Karena mayoritas tembaga. Tapi ini warnanya coklat. Kalau tembaganya habis semua juga nggak mungkin. Cuma pakai HCl sebentar aja tadi. Sekarang mulai jadi biru. Jadi karena kita kasih nitritnya sedikit-sedikit, jadi warna merah itu karena proses pelarutan, dia baru hancur berarti, makanya warnanya jadi begitu. Mulai biru kan? Jadi ketahuan nih kalau begini, kalau diperhatiin begini. Nah, nanti kita saring, baru kita rejia. Yuk kita saring yuk. Udah kayaknya nih, udah ada reaksi. Ini banyak pusatnya nih. Jadi banyak airnya gara-gara berbusa. Saya siram-siram terus tadi pakai air. Takut tumpah maksudnya. Tunggu agak bening dulu baru kita saring. Udah nggak ada reaksinya. Ini kita saring dulu, nanti endapannya kita kasih asam nitrat sedikit, kita tes, barangkali masih ada reaksi. Ini busanya nggak mau habis nih. Cairannya nggak terlalu biru banget ini. Kalau biasanya kan birunya biru tembaga tuh, cairan tembaga. Kalau ini agak-agak hijau. Harus diturunin ini busanya ke saringan.
Kita bilas sedikit deh buat ngilangin busa. Tunggu ini agak turun dulu baru kita tuang. Kita tes, kalau masih ada reaksi kita terusin lanjutin. Berarti kurang sedikit nih. Oh, masih ada tuh. Berarti kurang asam nitratnya tadi. Wes, kita lanjut. Tambah air dikit deh. Sedikit lagi paling ini. Kita panasin lah biar cepat. Nah, tunggu saringan ini kering baru nanti kita regia. Lama ini. Kita tinggal aja. Ini harus dibilas nih. Ntar saya sambil air dulu. Udah bening nih. Ya brother, nanti kita lanjut di regia ya. Saya mau jalan-jalan dulu. Saya sih nggak bisa lihat ini tanda-tanda emasnya di dalam endapan ini. Apa mungkin terlalu halus? Oh, ada ini. Ada dia tuh. Nih, ada tuh sebatang. Mungkin dia bubuk jadi abu mungkin. Ada. Cuma dia bubuk banget, nggak ketangkap ya sama kamera kan? Ya kameranya jelek. Wis, nanti kita lanjut. Ini sayang nih air, ada peraknya ini. Dah. Kita lanjut regia yuk. Nih kempasnya. Nggak ada ya, nggak begitu kelihatan tanda-tanda masalah, tapi ada sih. Nah ini saringannya kita satuin. Saya siapin dulu regianya. Kita bikin 300 deh. Oke, kita siapin dulu regianya ya. Ini dia regianya. Kita tunggu sampai dia jadi aktif, regia aktif. Yuk kita tuang yuk. Tuh regianya udah
bergelembung-gelembung. Ini sendok disiram bekas tadi korek-korek. Kalau ada reaksinya berarti ada emasnya harusnya. Harapannya sih airnya udah kuning ya, karena logam selain emasnya termasuk yang enggak larut dari asam nitrat harusnya udah hilang gitu. Tuh, brother. Mudah-mudahan sih reaksi sama emas itu. Udah, kita tunggu ini. Kalau reaksinya agak pelan nanti kita panasin biar lebih maksimal kerjanya si Regia. Ya. Kita panasin. Reaksinya udah mulai pelan. Oke, kita angetin dia sampai setengah jam cukup. Nanti kita saring. Kita mulai saring yuk. Ini masih anget-anget sedikit, nggak apa-apa lah. Buru-buru saya, biar bisa ditinggal ini. Kita saring di sini. Bersih kayak tempatnya. Bersih lah. Ya, kita saring. Ini mudah-mudahan berhasil. Nanti kalau berhasil di belakang, di akhir nanti saya sedikit jelasin deh. Sorry, bukan jelasin. Kalau jelasin itu bahasanya tinggi banget. Apalah aku ini masa menjelaskan yang segini rumitnya. Pokoknya cerita lah. Bukan menjelaskan, cerita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Gak usah dituang lah itu kotorannya. Kita bilas-bilas aja biar dia nggak ngalangin pori-pori. Bilas-bilas gini aja. Lihat airnya sih udah bagus, udah kuning. Mudah-mudahan emasnya ada. Ya, saya kelarin dulu saring-saringannya. Oke. Nih yang bikin males kalau pakai Regia tuh. Saring menyaring begini buang-buang waktu. Aduh, gak kelar-kelar ini saring.
Ini kalau airnya udah bersih turun semua, ini kita masukin ke saringan itu. Simpen dulu, jangan dibuang, jangan langsung dibuang, buat jaga-jaga. Barangkali nggak maksimal dapatnya. Kita geser dah. Nah, biarin dia netes-netes. Setengah jam lagi kelar mungkin. Ya, udah selesai lah ini. Udah segini aja. Tetesannya juga udah bening. Berarti udah tinggal air biasa, ini air bilasan. Ntar ini saya cuci ini dulu. Kita endapin di beaker ini. Tuh, lebih banyak ya. Bekas bilas-bilas. Ah, kotor ini tempatnya, jadi agak keruh. Apalah sedikit. Saya ambil dulu SMB. Yuk kita netralisir dulu pakai urea, sisa-sisa regianya. Harusnya sih tinggal sedikit karena kita panasin. Nggak begitu berbuih kan? Begitu kalau kita panasin. Sesuai yang pernah saya baca, di sana dia nggak pakai urea, penetralan itu. Tapi pakai proses pemanasan. Sampai apa pemanasannya? Sampai asapnya putih. Udah nggak keluar asap kuning. Tinggal sedikit aja ini. Masih ada sedikit berarti regianya yang masih aktif. Ada sedikit.
kasih bonus lah sedikit tuh. Nah, kita tunggu sampai sebentar, ini cuma sebentar doang sih, sampai terlarut semua si ureanya. Harusnya udah encer ini. Iya, kalau terlalu kental dia biasanya susah larut. Nih SMB-nya, aduh SMB-nya membatu ini. Gak apa-apa, nanti kita panasin. Yuk kita masukin SMB-nya. Udah larut ini. Wah, udah nggak ada sisa-sisa urea. Gak apa-apa lah, gede-gede juga tuh brother, kita masukin aja. Dua, tiga, udah cukup lah. Bahannya juga cuma sedikit. Ya. Kalau ada emasnya harusnya jadi gelap. Saya pantengin kameranya biar perubahannya kelihatan. Cairannya mulai gelap. Tuh. Ini ada endapannya ini harusnya. Ya, kelihatan nggak? Ada ya. Ini endapan ini yang ada buih-buih ini. Tuh. Tuh dia. Coklat-coklat warnanya. Kita panasin aja biar cepet, biar bisa saya tinggal. Saya nggak kemana-mana jadinya nih. Ntar saya ambil dulu korek buat nyalain kompor. Yuk kita naikin ke api. Ada sini lumayan lah. Berapa ya itu kemarin bahannya, lupa saya juga. 4 ons ya kalau nggak salah. Dah, kita tunggu sampai dia hampir mendidih baru kita matiin. Nih
Nih udah mulai hampir panas airnya. Nah, nanti endapan yang masih ngambang itu dia akan turun kalau panas. Dia keluar buih-buih. Nah, pada saat airnya dingin dia akan ada di bawah. Jadi kita tunggu sebentar lagi nih sampai tanda-tanda mau mendidih, ya udah. Kita keluarin, pindah ke tempat yang dingin. Tuh, udah turun ya yang tadi di atas. Tuh, airnya udah gerak-gerak sendiri. Dia udah mulai mau mendidih. Udah cukup waktunya kita matikan apinya. Yuk kita matiin apinya. Yuk kita pindah ke tempat yang lebih dingin. Tuh kalau kelihatan mah endapannya ada tuh di bawah. Sama di tengah-tengah tuh masih belum turun semua. Kita taruh di sini aja nih. Nah, ini kita tutup. Nanti kalau udah turun baru kita mulai saring. Oke. Udah selesai, ini kita tinggal. Malam-malam kita cek endapannya. Sana aja lah yuk, yang terang. Tuh dia endapannya. Kita saring, kita lebur. Oke. Saya siapin dulu saringannya. Ini kita tuang aja. Kan bening nih atasnya. Entah ini airnya masih mengandung apa, warnanya masih agak-agak biru. Nanti kita keluarin aja semua logamnya. Oke, ini kita lewatin saringan. Ya, tunggu itu turun dulu baru ntar kita masukin endapannya. Sambil kita bilas-bilas pakai air biasa. Harusnya mah air panas biar kandungan kimianya hilang. Sedikit ya. Ya bahannya juga cuma segitu. Namanya juga belajar. Ya harus sedikit. Kalau banyak namanya produksi. Ya enggak?
Nanti kita tinggal tunggu kering air bilasannya. Nah, ini airnya masih berwarna nih. Kalau curiga masih ada logam berharganya, kita masukin tembaga aja. Ini tembaga bekas apa tuh, prosesor, ya kan? Kita masukin aja. Yang biasanya disebut kata orang apa tuh namanya, pertukaran ion apa katanya. Kalau dalam bahasa kimianya mah ini reaksi reduksi oksidasi. Ada yang tereduksi, ada yang teroksidasi. Jadi dua reaksi kimia yang berlangsung secara bersamaan. Biasa disebut reaksi redoks. Apa yang teroksidasi? Yang teroksidasi itu logam yang berada di urutan paling kanan terlebih dahulu di deret volta itu. Kalau ada yang kurang paham deret volta, di Google aja lah. Itu yang akan ngendap duluan. Kalau masih ada emasnya ya emas dulu ngendap. Setelah emas keluar semua baru PD golongan platina. Setelah itu mengendap semua baru perak kalau ada. Itu bosku. Karena kita ini pakainya tembaga. Kan sebelah kanannya tembaga itu ada perak, PT, emas. Kalau kita yang cemplunginnya besi, di sini mengandung tembaga, sama tembaganya turun. Kalau dicemplunginnya aluminium, di sininya ada besi, sama besi-besinya dia bisa ngendap. Gitu, brother. Teorinya katanya, ini bukan saya ngajarin, saya nyebutin teori doang. Jadi kebalikannya dari proses cukim. Kalau proses cukim, proses pelarutan, yang terlarut terlebih dahulu itu yang urutan sebelah kiri dulu di deret volta. Ini kebalikannya. Katanya begitu, brother. Kalau salah ya maaf. Saya mah pahamnya seperti itu. Tuh, lama ya. Jadi kalau misalkan di sini masih ada emasnya, si tembaga ini harus larut. Syaratnya larut itu logam-logam yang sebelah kanannya tuh harus ngendap dulu. Gitu, brother. Makanya sebenarnya kalau nggak ada SMB nih, pakai tembaga bisa ngendap air regia itu. Itu ya. Nah, itu air cukiman itu berarti, ntar saya lihat dulu air cukimannya. Nah, ini kan air bekas cukimnya nih, yang pakai asam nitrat. Nah, sebelumnya direbus dulu kan, itu bahan itu pakai HCl. Waktu awal saya bilang saya mau ngikutin apa yang pernah saya baca gitu. Jadi gini, brother. Di sana itu dijelasin di prakatanya bahwa tujuan dari pengolahan limbah elektronik itu dia merecycle si logam-logamnya itu. Jadi masing-masing logamnya itu diambil. Jadi dia pisahin antara logam terlarut sama HCl sama yang
tidak terlarut sama HCl. Yang terlarut sama HCl besi, tembaga, seng, aluminium, nikel itu terlarut sama HCl. Yang terlarut sama HCl itu ya cenderung kurang berharga lah. Tembaga juga terlarut sedikit sama HCl. Sebenarnya kalau di buku sana itu tembaganya juga dia ambil secara terpisah, enggak seperti yang sekarang saya ini ada di sini tembaganya juga. Kalau di sana dia ada hitung-hitungannya. Untuk melarutkan tembaganya aja dia ada hitungannya berapa molaritas dari asam nitratnya itu. Kalau ngomong molaritas apa ya bahasa kitanya, tingkat konsentrasi si kimia itulah, bisa lah itu di Google itu apa itu molaritas, dia ada hitung-hitungannya. Jadi untuk ngelarutin si tembaganya aja di sana tuh begitu. Jadi tembaganya dulu diambil, nah terakhir itu berarti tinggal di endapan itu perak, PT sama emas kalau ada. Di sini itu endingnya ada emas, PT sama perak di endapan. Panjang memang ininya, tapi emang itu mah kan kelasnya bukan kelas belajar kayak saya. Itu memang kelasnya kelas perusahaan, beda lah. Gitu brother. Jadi air cukimnya mereka itu adanya karena tembaganya udah diambil pakai hitungan molaritas tertentu. Jadi air cukimannya itu tinggal ada perak sama PT. Regianya ada emas. Yang di regia. Begitu brother. Peraknya seperti biasa pakai HCl atau pakai air garam. Ngambil PT-nya atau PD-nya dia nggak pakai kimia. Dari cairan tembaga itu dia keluarin itu kompor tuh. Dari cairan tembaga itu dia keluarin si tembaga. Pakainya cuma pakai alkohol. Keluarkan tuh tembaganya. Nah, konsentrat tembaga itu dia yang dia pakai buat ngendapin si PT. Setelah diambil peraknya ya, tentunya. Gitu brother. Jadi dia kena semua masing-masing si logam. Begitu ceritanya. Kalau yang mau nyobain silahkan. Ini bukan saya ngajarin, saya cuma menyebutkan apa yang pernah saya baca. Itu saya rekam yang inti-intinya aja itu. Kerekam di otak itu juga. Apa ini kita keluarin aja ya peraknya. Tapi tanggung cuma sedikit. Dikit lagi saya siapin dulu itunya. Apinya biar habis ini bisa kita bakar. Tuh ada dia. Keluar sedikit. Entah apa. Yang pasti dia lebih berharga dari tembaga. Oke, saya siapin dulu api deh buat ngelebur. Yuk, kita bakar.
Saya juga penasaran ini jadinya berapa. Katanya sih ngaruh. Kalau kita endapin regia, di regia itu ada mengandung besi atau seng katanya. Makanya saya coba buang dulu itu dari di awal, besi, seng, aluminium dan sebagainya. Kita ambil yang ada endapannya aja. Bentar. Mana tadi saya udah siapin koi. Oh ini. Ya, angin.
Tuh, tinggal menyatukan yang sedikit-sedikit di pinggir, ada bintik-bintik sedikit. Udah, yuk kita angkat aja, banyak nyamuk ini. Ya, ketutup deh. Nih, brother. Ini harusnya kuning ini, karena ketutup pijer. Aduh, kalian dulu deh biar kelihatan kuningnya. Sini nih. Tuh, bro. Ya, nggak tahu ini berapa jadinya. Dari bahan yang lupa saya di awal berapa. Oke, nanti kita cek pakai timbangan. Begitu ya, versi percobaan. Sepertinya sih memang ini lebih deh. Oke, nanti kita cek aja pakai timbangan. Nah, kuning kan udah saya kerik tuh pijernya. Yuk kita lihat pakai timbangan. Dah, segitulah hasilnya, kawan-kawan. Hasil dari uji coba kita.
Jadi begitu ya. Mohon maaf, bukan mengajarin, ini mah berbagi cerita. Oke, itu pelajaran hari ini. Selanjutnya kalau masih ada kesempatan, saya coba publish lagi apa yang saya tahu. Tapi sebenarnya ini sepertinya lebih dari target. Tapi ya silahkan disimpulkan sendirilah itu. Oke, cukup sekian untuk hari ini, kawan-kawan. Bagi yang merasa bermanfaat, silahkan dipakai. Bagi yang merasa mengganggu, abaikan. Oke, terima kasih. Wassalam.